Selamat datang di Biduri Bulan Tarot Channel. Di readingan kali ini aku bakal reading tentang apa petunjuk semesta untuk kehidupannya kamu di minggu pertama Maret 2025 untuk zodiak Cancer. Oke, buat para Cancer, coba langsung aja ya kita fokuskan dulu untuk tarik energinya kamu di sini Cancer. 2025. 2025 Cancer. Oh ya teman-teman, dan untuk kalian juga yang mungkin mau personal reading ya sama aku juga bisa banget, silahkan aja hubungi nomor WhatsApp yang ada di kolom deskripsi. Oke Cancer, yang pertama ya, apa petunjuk semesta untuk kamu di minggu pertama Maret ini? Aku lihat kamu dikasih petunjuk tentang ujian. Why? Apakah akan ada ujian kak di minggu pertama Maret ini? Kita juga nggak tahu, nanti kita akan lihat kartu klarifikasinya kamu ya. Tapi sebelum itu Cancer, aku mau sebutkan dulu pesan dari kartu ini buat kamu ya. Bahwa di sini pesannya buat kamu katanya ya, kayak dalam hidup ini gitu Cancer ya, terimalah setiap challenge yang ada di dalam kehidupannya kamu sebagai bentuk gitu pembelajaran yang terbaik untuk kehidupan kamu ke depannya, seperti itu. Jadi ujian apapun itu, challenge apapun itu tuh cuman pelajaran aja buat kehidupan kita ke depannya, untuk jadi pengalaman juga, seperti itu ya. Jadi jangan anggap ujian itu sebagai bawah semesta ataupun Tuhan itu jahat sama kita, nggak kasihan sama kita, bukan. Itu tuh untuk kita dapat pelajaran hidup yang berharga gitu teman-teman ya. Selanjutnya, nah ini mari kita klarifikasi Cancer ya, kenapa kok dapat petunjuk tentang ujian kak? Apakah memang akan ada ujian di minggu pertama ini buat Cancer? Ada Eight of Swords. Iya, aku lihat memang akan ada, kayaknya akan ada ujian kehidupan ya di minggu pertama ini. Udah bulan puasa juga ya. Cancer ternyata juga ada ujiannya kalau aku lihat. Dan mungkin ini apapun nanti jenis ujiannya yang akan hadir di minggu pertama ini mungkin akan membuat kamu jadi sedikit frustasi gitu. Dan mungkin akan membuat kamu jadi agak menjauh gitu ya dari lingkup sosial kamu. Dalam rangka apa? Dalam rangka ingin nggak membuat mumet dirimu gitu ya. Takutnya nanti terlalu banyak orang-orang yang mencampuri urusanmu, kehidupanmu, dan bertanya-tanya tentang keadaannya kamu. Sedangkan kamu lagi berusaha untuk melewati ujian seperti itu. Jadi apapun itu jenis dan bentuk ujiannya di minggu pertama ini, semangat Cancer ya. Karena ini tuh kayak pelajaran aja yang seharusnya kamu lewati dalam kehidupannya kamu. Bukan kayak selamanya gitu loh kamu disusahin, no, seperti itu ya. Gak ada orang yang selamanya itu dalam ujian terus ya. Pasti akan ada kelulusannya ya. Lalu yang kedua Cancer, di sini kamu juga dapat petunjuk tentang apa nih? Blame teman-teman ya. Apa tuh? Tentang tuduh menuduh kah ya? Kenapa kamu dapat petunjuk yang seperti ini ya? Aku nggak tahu apakah memang suatu hari nanti di minggu pertama ini mungkin ada yang menyalahkan Cancer akan suatu hal ya. Nanti kita lihat ya di klarifikasinya. Tapi sebelum itu aku mau sampaikan dulu pesan di kartu kedua ini, bahwa katanya Cancer ya, dalam hidup ya, terima apapun itu bentuk dari pertanggungjawaban atas apapun yang sudah kita lakukan di dalam kehidupannya kita. Terima semua pertanggungjawabannya dan jadilah sebaik-baiknya mungkin manusia ya. Jadi kayak apa ya, belajar bertanggung jawab lah. Bukan belajar lagi sih, udah prakteknya untuk bertanggung jawab. Berani melakukan sesuatu, berani bertanggung jawab atas resikonya. Tapi ada apa terkait dengan menyalahkan di sini kak? Apakah Cancer yang akan disalahkan? Ada tuduhan-tuduhan tertentu nantinya di minggu pertama ini akan hadir, atau mungkin memang Cancer yang terhadap orang lain, yang menuduh orang lain kak? Coba kita lihat di sini kartu klarifikasinya. Kenapa Cancer dapat kartu ini ya? Why? The Emperor malahan di sini. Nah, hati-hati Cancer. Aku lihat ini petunjuk buat kamu bahwa di minggu pertama ini ya, sepertinya ego kamu juga sedang diuji di sini ya. Egonya kamu, terus juga gengsinya kamu, harga dirinya kamu, keras kepalanya kamu lagi diuji. Sehingga di minggu pertama ini kalau aku lihat kamu akan mudah gitu ya untuk kayak menuduh orang lain seperti itu dalam melakukan kesalahan ya. Akan dengan mudah kayak menyalahkan orang lain ya, dalam mungkin mereka melakukan kesalahan sedikit saja udah kayak menyalahkan banget gitu. Nah, bisa jadi ini bentuk ujian bagi kamu juga ya di minggu pertama ini, sehingga makanya kamu dikasih petunjuk tentang Cancer. Jangan terlalu mudah berarti untuk menyalahkan orang lain atas apapun yang mereka lakukan di minggu pertama ini gitu ya. Jadi lihat dulu situasi dan kondisi mereka, karena setiap orang itu punya
challenge hidup yang berbeda-beda gitu. Jadi kita nggak bisa menyamaratakan, terus menyalahkan dengan menyamaratakan lagi, nggak bisa gitu ya. Oke, makanya kamu diperingatkan jangan sampai kamu kayak menyalahkan orang lain dengan kamu kayak pada ujung-ujungnya kayak kamu akan membandingkan dirimu dengan mereka, karena tentunya berbeda seperti itu. Ini jadi reminder buat kamu. Jadi apapun itu yang terjadi, masalahnya, kesalahannya di minggu pertama ini, lihat dulu situasi dan kondisinya Cancer, agar kamu kesannya nggak jadi orang yang jahat ataupun judging ke orang lain gitu ya. Hal yang ketiga di sini tentang happiness. Nah, kenapa kamu dikasih petunjuk tentang kebahagiaan? Apakah mungkin Cancer selama ini kurang bahagia Kak dalam kehidupannya, atau terlalu serius Kak? Nanti kita klarifikasi juga, tapi sebelum itu ini pesan kartu yang ketiga buat kamu. Gini ya pesannya, bahwa dalam hidup ini kita harus sadar bahwa kita itu harus happy loh Cancer ya. Jangan sampai kita terbebani dengan masalah-masalah kehidupannya kita. Meskipun ada masalah, kita harus tetap happy gitu ya. Karena di sini dengan menjadi bahagia itu tuh adalah jalan hidup yang paling tepat gitu ya. Oke, jadi jangan lupa bahagia Cancer ya. Selanjutnya coba kita klarifikasi kenapa dikasih petunjuk tentang kebahagiaan. Nah, Cancer ini kenapa? The Death di sini kartu klarifikasinya. Mungkin selama ini gini ya, di dalam kehidupannya Cancer itu cukup banyak hal-hal yang berakhir gitu ya. Pada akhirnya kayak ya endingnya ya berakhir lah seperti itu. Mungkin memang banyak hal-hal yang berakhir dalam kehidupannya Cancer selama ini. Terus mungkin dengan pengakhiran tersebut membuat kamu bersedih gitu ya, membuat kamu jadi kayak merasa kehilangan. Tapi di sini Cancer, nih kamu dikasih petunjuk bahwa hidup ini tetap terus berjalan. Apapun yang sudah berakhir, apapun yang sudah pergi ya, kamu tetap perlu bahagia dengan kehidupannya kamu. Karena yang udah pergi juga nggak akan bisa kembali lagi gitu ya, kecuali doa teman-teman yang udah kita panjatkan pasti balik lagi ke kita tuh ya. Dan hidup juga akan terus ada yang namanya perubahan, transformasi. Tenang saja, apapun yang pergi pasti nanti akan ada ganti yang baru lagi gitu ya, tapi memang tidak akan sama. Dan kamu dikasih petunjuk tentang jangan lupa bahagiakan dirimu seperti itu. Apa yang sudah pergi nggak perlu kamu sesali dan tangisi lagi gitu ya. Jangan lupa bahagia Cancer, itu pesannya, petunjuknya ya. Dan di sini kalau untuk zodiaknya kayak bisa terkoneksi dengan Cancer di minggu pertama untuk ini ada apa aja? Ada Gemini, Libra, Aquarius, ada Aries dan Scorpio. Energi paling kuat dari dua zodiak ada Aries dan Scorpio. Itu aja, oke? Mungkin sampai di sini dulu ya buat readingan kali ini. Semoga resonate ya. Jika tidak resonate berarti readingan ini bukan untuk kamu, dan semoga bermanfaat tentunya. Dan sampai jumpa di video-video selanjutnya. Bye bye Cancer.